Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, mari kita teruskan kajian hadis tarbawi kita. Kali ini kita akan membahas tentang krisis ilmu dan setelah kemarin kita membahas tentang kewajiban menuntut ilmu. Jadi belajar jangan dijadikan alasan jangan dijadikan alasan untuk tidak menjadi sukses. Sekarang krisis ilmu dan ulama. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu maqal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha la yakbidul ilma, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu intiza'an yantazi'uhu minan nas, Allah tidak akan mencabut ilmu dari dada manusia. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama, akan tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan wafatnya para ulama. Hatta idza lam yabqa aliman, sampai nanti suatu saat tidak tersisa satupun orang yang berilmu. Ittakhadhan nasu ru'usan juhala, maka manusia akan menjadikan orang-orang yang bodoh itu sebagai pemimpin. Ya, karena sudah tidak ada yang berilmu, maka yang dijadikan pemimpin ya yang seadanya. Fasa'alu fa'aftu bighairi ilmin, maka mereka ditanya, orang-orang yang tidak ilmu itu ditanya dan mereka fa'aftu, memberikan fatwa tanpa didasari dengan ilmu. Fadallu wa adallu, mereka itu menyesatkan. Muttafaqun alaih. Saya pernah mengatakan qaulu la a'rif hadza ilmun, kalau memang tidak tahu maka sebaiknya mengatakan ya saya tidak tahu. Ini terjemahnya tadi. Sungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu yang dicabut dari dalam dada manusia, tetapi Allah mencabut ilmu dengan wafatnya para ulama. Sehingga bila sudah tidak ada lagi orang alim, maka orang-orang akan mengangkat orang yang bodoh sebagai pemimpin. Kemudian mereka ditanya tentang sesuatu, lalu mereka memberikan fatwa dengan tidak didasari oleh ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Allah tidak mencabut ilmu dari dada manusia. Jadi Allah tidak akan mencabut ilmu itu kemudian tiba-tiba seorang ulama itu hafalannya hilang, atau seorang ulama itu kemudian tiba-tiba nggak tahu apa-apa. Misalnya seluruh manusia lupa terhadap ilmu, moro-moro kok lali. Kehilangan ilmu, kehilangan kesadaran ilmu, yaitu gila. Lantas bagaimana Allah mencabut ilmu itu? Ya, mencabut ilmunya dengan mewafatkan para ulama. Maksud ulama di sini adalah ulama yang sebenarnya, yakni ulama yang paham ilmu dan mengamalkan ilmunya. Sekarang sudah berapa ulama yang wafat, dan apakah sudah ada generasi selanjutnya yang melanjutkan? Banyak orang yang bertitel tanpa kualitas dan banyak orang yang berkualitas tanpa titel. Banyak orang sekarang magister, tapi magister seolah-olah magister. Banyak sekarang orang yang sarjana seolah-olah sarjana. Nah, itu biasanya banyak orang yang doktornya seolah-olah doktor. Tapi banyak orang yang nggak bertitel tapi ya berkualitas.
Banyak orang yang nggak sekolah, tapi ya ilmunya ya sekolahnya di mana? Di universitas kehidupan. Nah, bagaimana ulama itu? Allah berfirman, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Jadi kalau ada ulama yang nggak takut kepada Allah, ada ulama yang kemudian ya menjalankan melanggar syariat, maka sesungguhnya dia bukanlah seorang ulama. Ini ada salah satu ungkapan yang favorit dari Pak Yai saya dulu, Pak Imam Zarkasi, jadilah ulama yang intelek, bukan intelek yang tahu agama. Jadilah ulama yang intelek, ya ulama tapi juga faham ilmu-ilmu dunia, bukan intelek yang hanya sekedar tahu agama. Orang yang pintar tapi agamanya tahu. Saya pernah mengatakan ilmu umumnya itu sarjana, tapi ilmu agamanya itu TK. Ilmu umumnya sarjana, tapi ilmu agamanya atau disuruh ngaji itu masih alif ba ta, itu masih mengeja. Itu kan berarti ilmu umumnya sarjana, ilmu agamanya masih TK. Banyak ulama yang sudah tiada, adakah generasi muda yang menggantikan? Nah, kayak Buya Hamka, ada enggak sekarang ulama yang sekali berbeliau? Yang ya saya sering menceritakan di Bungah itu banyak sekali yang sudah wafat, tapi tidak ada generasi muda yang melanjut. Jikapun ada, mampukah penerus itu lebih baik dari sebelumnya? Jangan-jangan tidak lebih baik. Ya minimal itu ya kualitasnya sama. Kalau tidak bisa lebih baik, minimal kualitasnya sama. Dulu itu ketika Pak Din sudah 2 periode, orang Muhammadiyah itu pada bertanya, ada enggak orang pengganti Pak Din yang sekali Pak Din gitu ya. Tapi sekarang diganti Pak Haidar yang secara apa istilahnya ya, dengan gaya yang berbeda, tapi kualitasnya tidak bisa dianggap remeh. Sudahkah kita sebagai orang tua mengkader anak-anaknya untuk menjadi ulama? Anake telu, anake papat mlebu umum kabeh. Kira-kira ada ndak minimal 1 dari 3 anaknya, 1 dari 4 anaknya itu dikader untuk belajar ilmu. Ben fakultas agama di PTM itu tidak sepi. Ben fakultas agama itu ada yang kuliah, khususnya yang usuluddin itu seringkali mahasiswanya bisa dihitung dengan jari, di bawah 10. Berbeda dengan fakultas-fakultas favorit yang lainnya. Kalau orang tua tidak menyiapkan anaknya untuk mengkader, maka ya tidak ada penerus. Kalau di kuliah itu kan idealnya 1:30 ya. 1 dosen mengajar 30 orang. Nah kalau 1:100 itu sudah tidak ideal. Nah sekarang kalau seorang ulama 1 Gresik itu jumlah penduduknya berapa, ulamanya ada berapa, itu dibagi, kira-kira ketemu 1 banding berapa. Nah itu kalau terlalu jomplang 1:500 itu berarti masih sangat kurang. Anak itu harus lebih baik dari orang tua. Ulama yang sekarang idealnya harus lebih baik daripada ulama yang sebelumnya. Tapi kenyataannya kan tidak. Anak itu harus lebih baik daripada orang tua. Kalau tadi itu Pak Zar ya, Yai dulu pendiri saya tidak ngatasi. Sekarang ada Pak Hasan Abdul Wasahal itu pernah mengatakan, kalau kamu tidak lebih baik daripada saya, lebih baik kamu tidak usah lahir dan saya tidak usah mati. Hanya nambah jatah beras saja. Kalau kamu tidak bisa lebih baik daripada saya, mending kamu nggak usah lahir dan saya nggak usah mati. Nambah jatah beras saja.
Ya artinya orang generasi muda itu harus lebih baik daripada generasi yang lebih tua. Kalau ada generasi muda yang tidak lebih baik dari generasi tua, ya nanti tidak akan lebih baik. Makanya mengkader anak, ya kalau orang tuanya S1 ya minimal anaknya S2. Yang susah itu kalau orang tuanya sudah profesor, anaknya mau jadi apa lagi? Itu sudah mentok secara akademik. Terus kemudian kadang kita kalau ingin menyekolahkan anak kita untuk menekuni agama, itu kadang orang tua itu gak tego. Khususnya biasanya ibu, itu biasanya meninggalkan anaknya untuk menempuh ilmu agama, menaruh anaknya di pondok pesantren gak tego. Engko aduse ya apa, engko umbah-umbahe ya apa, engko mangane ya apa. Nah, Pak Hasan juga pernah mengatakan, lebih baik kamu menangis karena berpisah sementara dengan anakmu yang menuntut ilmu agama, dari kamu sudah tua nanti menangis karena anak-anak kamu lalai terhadap urusan agama. Ya saiki nangis gak apa-apa, timbangane kok wis tuwa, anak-anak iku ana sing ndongakno. Anak-anak gak ada yang berdoa kepada kita. Anak-anaknya lalai terhadap urusan agama. Tidak paham hak dan kewajiban istri, hak dan kewajiban suami, kemudian berpisah. Yang disayangkan. Kenapa masyarakat itu tidak suka memasukkan anaknya ke jurusan agama? Nah, keberminatan calon mahasiswa dalam memilih jurusan lebih cenderung ke jurusan umum daripada jurusan agama. Kadang anaknya, Pak, saya mau masuk fakultas agama. Kayak apa nak? Nah, kadang-kadang orang tuanya sendiri yang mengarahkan. Alasannya sering jurusan agama tidak menjanjikan hasil yang banyak. Arep dadi opo? Kalau kata Pak Akla itu, orang-orang lulusan SAG itu selama masjid itu ada, insya Allah nggak pengangguran. Gitu. Kalau kita lihat, ini saya mau penasaran, 10 prodi paling favorit dalam senam PTN tahun 2017. Tidak ada ilmu agama. Yang tinggi manajemen, peminatnya 3.700. Pendidikan guru SD, akuntansi, kesehatan masyarakat, pendidikan matematika, psikologi, bahasa Inggris, ekonomi, pembangunan, hukum. Ini 10 prodi favorit di negeri ya. Tidak ada jurusan agama. Kalau swasta bagaimana? Nah, saya nyari salah satu contoh sampel kampus swasta Unmuh di Surakarta. 10 prodi paling favorit di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan tidak tahu dengar sih. Paling diminati. Pendidikan dokter. Nah, paling banyak. Walaupun biayanya ratusan juta, itu royoan. Fakultas agama walaupun biayanya didiskon, kalau sing gelem. Jadi di kampus saya itu kan ada 4 prodi ya, akhwal saksiyah, studi agama, tarbiyah, sama perbankan syariah. Yang paling banyak itu kan pendidikan agama sama perbankan syariah. Yang akhwal saksiyah sama studi agama itu diskon. Diskon itu maksudnya ya subsidi silang. Disubsidi silang loh mahasiswa yang nggak ada yang minat. Akhirnya kata Pak Rektor, ini nggak ada yang minat tuh mungkin karena ada diskon. Nggak usah ada diskon aja, tambah orang yang mau buat. Farmasi, pendidikan dokter gigi, fisioterapi, ekonomi manajemen, akuntansi, psikologi, guru SD lagi, bahasa Inggris. Nah, nggak ada ilmu agama, prodi agama. Khudul ilma qabla an yuqbadu aw yurfa. Ambillah ilmu sebelum ilmu itu diangkat. Ngomong para ulama ini belum pada wafat,
ambillah ilmu. Faqala a'rabiyun, orang-orang Badui berkata, kaifa yurfa, bagaimana ilmu itu diangkat? Faqala ala inna dhahabal ilmi dhahabu hamlati, sungguhnya perginya ilmu itu dengan perginya yang membawa. Yang membawa siapa? Ulama. Ya, perginya ilmu itu kalau ulamanya sudah pergi. Salah samarot itu diulangi sama 3 kali. Dhahabal ilmi dhahabu hamlati, dhahabal ilmi. Perginya ilmu dengan perginya ulama, perginya ilmu dengan perginya ulama. Sering kita kalau punya anak bagi-bagi warisan. Anak sampean kok tak kei jatah omah iki, kok ikut anak nang kono ku gawe sampean. Kalau orang tua merasa tidak punya harta dan tidak bisa membagikan, dia sedih. Wa annal ulama warasatul anbiya, dan sungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Wa annal anbiya lam yuras dinaran, sungguhnya nabi itu tidak memberikan warisan berupa dinar. Wala dirhaman, juga tidak memberi warisan berupa dirham. Wa innama warasul ilma, sungguhnya mereka memberikan warisan berupa ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir, barang siapa yang mengambilnya, mengambil ilmu, berarti dia telah mengambil bagian yang banyak. Nah, itu Pak Samsul Arifin dibilangi sama orang tuanya, nak, bapakmu gak iso ngekei apa-apa, ya iso ngekei sekolahmu iki loh. Jadi orang tuanya hanya bisa menyekolahkan anaknya. Yang bisa dilakukan itu, tidak bisa memberikan rumah, tidak bisa memberikan mobil. Jadi ulama hanya bisa memberikan ilmu. Hatta idza lam yabqa aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhal, sampai nanti tidak ada satu orang pun yang alim, banyak ulama yang meninggal enggak ada penerus, meninggal terus sampai enggak tersisa. Maka orang-orang akan mengangkat orang-orang yang bodoh sebagai pemimpin. Generasi pelanjut ulama tidak ada, karena kondisi umat yang menjauhi ulama atau menjauhi ilmunya ulama. Dari sekian ini, kategori muda itu umur berapa Pak ya? Ya umur bawah itu berapa persen? Nah, itu kan bagian dari pengkaderan. Kira-kira anak-anak itu, muda itu dikader untuk itu apa? Karena kondisi umat menjauhi ulama, artinya menjauhi ilmu, artinya menjauhi Al-Quran dan hadis. Ada slogan yang sangat terkenal, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kalau kembali kepada Al-Quran dan hadis, ini dalam dunia akademik ya, ujung-ujungnya itu akan mentok. Maksudnya mentok itu apa? Kita berdiskusi, berdialog, mari ngono ada ayat, sudah selesai. Kalau sudah ketemu ayat, sudah selesai. Ada istilah lagi, bukan kembali kepada Al-Quran dan hadis, tapi berangkat dari Al-Quran dan hadis. Kalau kita berangkat dari sebuah ayat, maka diskusi itu tidak akan pernah selesai. Ada pemaknaan, ada penafsiran, ada penjelasan. Tapi kalau kembali, itu akan selesai, mentok pada Al-Quran. Tapi kalau berangkat, makanya ada istilah, jangan pakai ilmu godak-gaduk matuk. Orang barat menemukan sesuatu, digaduk-gaduk ambil Al-Quran. Al-Quran ada. Mestinya kita berangkat dari Al-Quran, ada petunjuk dari Al-Quran, kemudian kita mengkaji alam semesta. Nah itu yang, karena tidak lagi tersisa orang alim, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, mereka akan memilih pemimpin dari golongan orang yang bodoh. Kemarin ada juga ulama itu kan mestinya di depan. Ulama itu mestinya nomor 1. Nah, kalau ulama nomor 2, ada bahasa politik di sini. Maksudnya apa? Ulama itu mestinya harus di depan. Ulama itu harus nomor 1. Fas'alu fa'aftu bi ghairi ilmin. Mereka ditanya dan mereka memberikan fatwa tanpa didasari ilmu. Fadallu wa adallu. Ketika umat menghadapi suatu permasalahan,
bertanya, meminta fatwa, mereka menjawab dan memberi fatwa dengan tanpa didasari oleh ilmu dan tidak didasari pada Al-Quran. Ya angger jawab sak karpe udhre dhewe. Idza dhuyi'at al-amanatu fantazir as-sa'ah. Kalau amanat itu disia-siakan maka tunggulah waktunya. Qala kaifa idu'atuha, bagaimana ia disia-siakan ya Rasulullah? Idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantazir as-sa'ah. Kalau urusan pertanyaan diberikan kepada yang tidak ahlinya, maka ya tunggulah kehancurannya. Saya itu seringkali ya mau tidak mau Ustadz itu harus MSI itu meh sembarang iso. Padahal ilmu agama itu luas. Saya itu jurusannya pendidikan Islam, tarbiyah. Tapi sering Ustadz, hukumnya ini bagaimana? Nah itu kan syariah, urusannya orang. Tapi orang masyarakat tidak mau tahu. Sampean Ustadz ya kudu iso jawab. Ya saya kalau tidak bisa ya bilang ya tidak bisa. Ya bagaimana? Ustadz ini bagaimana penafsirannya? Bukan jurusan tafsir Quran. Tapi ya setidaknya faham agama ya tidak mendalami, karena kalau dalam dunia akademik orang ya ini efeknya orang barat ya, orang kalau sudah ahli tafsir ya tafsir, terus kita kok hadis gak ngerti, orang ahli hadis terus tafsir gak ngerti. Nah itu pengkotak-kotak. Menanyakan ilmu harus pada ahlinya. Ahlinya apa? Ahlinya matematika, ahlinya biologi dan lain sebagainya. Dalam bab ini kita membahas tentang urgensi ulama. Ini sudah selesai. Saya sedikit mengulang, dulu kita belajar tentang ilmu yang bermanfaat. Ada 3 yang bisa dibawa mati, amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta doa anak yang soleh. Keutamaan orang yang berilmu, Rasul mengatakan kafadli ala adnakum, seperti perbedaan antara saya atau Rasul tadi dengan sahabat yang paling rendah. Itu perbedaan antara orang yang berilmu dengan ahli ibadah. Kewajiban menuntut ilmu kemarin disebutkan walau bisin, sampai ke negeri Cina. Jadi tempat itu bukan sebagai alasan atau tujuan tertentu. Dan yang terakhir adalah krisis ilmu dan ulama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, monggo silakan. Tentang krisis ilmu dan ulama. Apa kriteria dari ulama yang sebenarnya? Karena ya mohon penjelasannya. Ulama kriterianya. Kita lihat dari segi bahasa. Ulama itu jamak dari alim ulama, maka biasanya yang terhormat para alim dan ulama itu double ya. Ulama itu sudah alim ya, yang terhormat para ulama gitu aja. Ulama itu jamak daripada umarok. Nah ini gandengannya, ulama dan umarok bergandengan tangan. Ulama alim itu orang yang mengerti apa? Mengerti segala hal. Tapi kalau dalam hal ulama agama berarti ya alim dalam bidang agama, ngerti dalam bidang agama. Terus agama ini yang mana? Ini susah juga definisi ulama. Ada kategorisasi begini Pak. Ada orang yang disebut, ada orang muqallid, muttabi, mujtahid. Ulama itu tarafan mujtahid. Muqallid itu orang yang mengikuti sesuatu tapi tidak tahu dalilnya. Salat ditakoi, awakmu apa salat? Yo aku melu bapakku salat. Muttabi itu ikut salat tapi tahu dalilnya. Aqimus sholata wa atuz zakah, dalilnya itu tahu. Mujtahid itu sudah memproduksi hukum. Jadi orang yang bisa memproduksi hukum, orang yang bisa mengeluarkan produk hukum harus menguasai apa? Misalkan pernah itu seorang sahabat diutus ke Yaman. Jika kamu ditanya sesuatu
Bagaimana kamu berfatwa atau beristihad menjawabnya, maka saya menjawab berdasarkan Al-Quran. Kalau Al-Quran tidak ada, maka berdasarkan hadis. Kalau hadis tidak ada dan Al-Quran tidak ada, maka ajtahidu bi ra'yi, maka saya beristihad. Maka di sini apa syarat orang beristihad? Saya mengatakan seorang ulama itu tarafnya sudah mustahid, sudah memproduksi hukum. Beda dengan kadang kita kalau di masyarakat itu pakai guru TPQ itu ya ustaz. Jadi kalau ulama itu, tapi guru TPQ belum tentu bisa memproduksi sebuah hukum, karena ya hanya sekedar mengajar tulisan abatasan. Kalau ulama ya lebih tinggi daripada ustaz, alim. Kemudian kriterianya apa? Tentu orang yang mustahid, orang yang bisa memproduksi hukum, itu harus tahu kaidah fikhiyah, usul fik. Usul fik itu ya kalau misalkan kayak gini, yaduru ma'al illah wujudan wa adaman, itu adalah instrumen-instrumen untuk memproduksi hukum. Ada kias, ada lagi kalau kita tidak bisa menghukumi sesuatu berdasarkan Al-Quran, ada hukum yang mirip dengan itu, kita menggunakan kias. Itu salah satu ilmu yang harus dikuasai, usul fiqh. Kemudian ya tentunya Al-Quran, kemudian tentunya ya hadis, itu sebagai landasan awal untuk beristihad. Maka di sini sekarang yang menjadi masalah tentu faham Quran, faham hadis, faham usul fiqh. Tingkatannya faham Quran, tingkatannya faham hadis itu sampai mana? Nah, itu yang sulit mengukurnya. Maka disebut seorang ulama, disebut seorang alim. Maka jawaban saya ini tidak betul-betul fix tadi ya. Artinya yang penting dia itu menguasai, bukan memahami, menguasai Al-Quran. Di bawah itu ya mungkin masih dalam tarafan ustadz. Ustadz guru itu ya mengajar biasa. Bukan alim. Alim itu yang mengetahui lebih detail tentang urusan itu. Faqih, yufaqihu fiddin. Nah, faqih kan urusan fikih. Fikih itu kaitannya dengan usul fikih tadi. Saya rasa itu Pak Nggih. Ulama Rabbani dan Su itu kan kebalikan istilah itu, istilah saja ya. Ya ada istilah ulama Rabbani ya ulama yang baik, ulama Su itu ulama yang tidak baik. Ulama Su kan ada makanya kan jariyah itu ada jariyatus Su. Jariyah yang ya tidak baik. Jariyah yang tidak baik itu ya mewariskan sesuatu yang tidak baik. Ulama su kategori ulama, tapi bisa jadi secara moralitas itu tidak bisa dicontoh. Makanya tadi di antara hamba-hambaku yang takut kepadaku adalah para ulama. Dia alim tapi dia tidak takut kepada Allah. Karena tidak takut kepada Allah, dia memberanikan diri untuk menerima. Dia memberanikan diri untuk menerima sesuatu demi sebuah tawaran sesuatu, misalnya gitu ya. Ini bahasa politik aneh. Jadi itu bisa jadi ulama su. Alim memang secara pengetahuan, secara keilmuan, secara fikih, tapi secara moralitas su, tidak bisa dijadikan contoh. Kalau ulama Rabbani ya ulama yang baik, ulama yang ideal, begitulah. Ulama yang ideal, intinya begitu. Ulama yang baik dan ideal. Rasa itu Pak. Oke, ini bab tentang ulama dan ilmu sudah selesai. Insya Allah 2 minggu lagi kita akan mempelajari tentang cita-cita dan harapan pelajar. Ada tujuan pendidikan, ada kesuksesan ilmu, dan ada menjadi ulama. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.